Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Aliyah, NIM 1900003131 kelas penelitian sastra 6F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kritik Sosial dalam Novel Gadis Minimarket karya Sayaka Murata, kaitannya dengan bahan ajar teks novel di SMA Pendekatan Sosiologi Sastra. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan latar belakang masalah. Sastra adalah sebuah karya seni yang bermediumkan dalam bahasa. Karya seni sastra adalah sebuah produk dari suatu kegiatan kreatif. Novel merupakan karya sastra sebagai tempat menuangkan ide pengarang sebagai reaksi atas kondisi sekitarnya. Kritik sosial yang ada pada karya sastra berupa kritik terhadap kehidupan sosial yang ada dalam kehidupan nyata, yakni berupa dalam ketimpangan sosial yang sering menimbulkan masalah-masalah sosial. Kritik sosial dalam lingkungan tempat tinggal, karena dalam cuplikan ini, hubungan Keiko dengan temannya memberikan sebuah kritikan tentang caranya berbusana dan berbicara. Maka dari itu, dalam cuplikan ini menunjukkan bahwa teman-teman Keiko menyadari ada perubahan yang dilakukan Keiko pada dirinya. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama, bagaimanakah kritik sosial dalam novel Gadis Minimarket dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra? 2. Bagaimanakah novel Gadis Minimarket sebagai bahan ajar alternatif di SMA? Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada proposal saya yang pertama, mendeskripsikan kritik sosial dalam novel Gadis Minimarket. Yang kedua, mendeskripsikan kaitan novel Gadis Minimarket dengan bahan ajar alternatif di SMA. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penambah pengetahuan penelitian sastra di bidang analisis makna dalam karya sastra terkhusus novel. Selain itu juga sebagai bahan penambah wawasan serta minat peneliti di bidang sastra. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan ilmu bidang analis makna yang ada di dalam karya sastra, terkhusus novel dan kesesuaiannya dengan pembelajaran teks novel di SMA. Yang kedua, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian di masa mendatang. Kemudian di sini saya akan menyampaikan bab 2. Yang pertama, kajian hasil penelitian yang relevan. Kajian penelitian mengenai sosiologi sastra telah dilakukan oleh Khairun Nisa dan Purwati Anggreni tahun 2020 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Anak-anak Tukang karya Febi Ahnan. Yang kedua, penelitian yang hampir serupa telah dilakukan oleh Nur Anissa Kumairoh, Imam Baihaqi, Fitit Firmadani 2021 mahasiswa Universitas Tidar dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Kita, Kata, dan Cinta karya Krisna Pabicara dan implementasinya pada pembelajaran sastra di SMA. Kajian hasil penelitian relevan yang ketiga, penelitian yang hampir serupa, telah dilakukan oleh Juliana tahun 2019, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Calabai karya Pepi Al-Baikuni, tinjauan sosiologi sastra. Yang keempat, penelitian yang hampir serupa telah dilakukan oleh Citra Nur Imaniat tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Kritik Sosial dalam Novel Naskah Drama Obrong Awok-Awok Kebrek karya Denar dan implikasinya pada pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di sekolah menengah atas atau SMA. Kemudian kajian teori. Yang pertama, hakikat novel sebagai suatu karya sastra. Novel merupakan sebuah gambaran kehidupan dan perilakunya, maka terjadilah perubahan jalan kehidupan yang baru. Yang kedua, kritik sosial. Kritik sosial sebuah sindiran tanggapan yang bertujuan pada suatu hal yang telah terjadi dalam masyarakat, manakala juga terdapat dalam sebuah konfrontasi dengan realitas berupa dalam kebincangan atau kebobrokan. Kritik sosial merupakan suatu dalam bentuk komunikasi masyarakat yang bertujuan sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau sebuah proses bermasyarakat. Yang ketiga, sosiologi sastra Iwan Wab. Istilah sosiologi sastra pada dasarnya tidak berbeda dari sosiosastra, pendekatan sosiologis atau pendekatan sosiokultural pada sastra. Sosiologi sastra telah meliputi berbagai jenis pendekatan yang didasarkan pada pandangan teoritis. Yang keempat, bahan ajar novel. Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi pada peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar. Yang kelima, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang dipergunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dilakukan. Berikut kerangka berpikir dalam penelitian sastra.
Yang pertama, kritik sosial dalam novel garis minimarket karya Sayaka Murata kaitannya dengan bahan ajar pendekatan sosiologi sastra. Dibagi dengan kritik sosial, bahan ajar, sosiologi sastra, kritik sosial dalam novel garis minimarket dan melakukan pendekatan sosiologi sastra. Yang kedua, novel garis minimarket sebagai bahan ajar alternatif di SMA. Bahan ajar yang digunakan menurut Ramanto aspek kebahasaan, aspek psikologis, dan aspek latar belakang, dan bahan pembelajaran teks novel di SMA. Yang terakhir, kesimpulan. Kemudian pertanyaan penelitian. 1. Bagaimanakah kritik sosial dalam novel garis minimarket dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra? Yang kedua, bagaimanakah novel garis minimarket sebagai bahan ajar alternatif di SMA? Yang ketiga, bab 3. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berarti salah satu metode penelitian yang dijelaskan dengan secara deskriptif dan digunakan untuk menganalisis keadaan secara sosial. Penelitian deskriptif kualitatif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan objek yang akan diteliti. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dibagi menjadi 3 hal pokok, yakni data, analisis data, dan membuat rumusan hasil analisis yang akan diujikan dalam bentuk patokan yang berlaku. Penelitian sastra ini bisa dilakukan dimanapun dan tidak terikat oleh adanya waktu. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan dalam pengumpulan data, analisis, dan pengolahan data, serta dalam penyusunan laporan. Kemudian subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian sastra dipergunakan dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Gadis Minimarket karya Sayaka Murata. Adalah sebuah novel yang di dalam kritik-kritik sosial dan beserta makna dalam isi novel tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kritik sosial dalam novel Gadis Minimarket. Selain membahas dalam mengenai kritik sosial dalam novel, terdapat juga membahas sebagai bahan pembelajaran teks novel di SMA. Kemudian, metode dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan simak catat. Berikutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan human instrument atau disebut sebagai peneliti sendiri. Pengetahuan teori yang akan dikuasai oleh peneliti dan beberapa pada penelitian terdahulu yang mempunyai tema atau topik yang sama bisa dijadikan referensi sebagai penelitian ini. Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kartu data. Kartu data digunakan sebagai untuk mendata yang telah didapatkan selama dalam masa penelitian. Kemudian keabsahan data. Untuk melakukan penelitian dengan menguji keabsahan data, pada penelitian ini bisa ditempuh dengan kecermatan serta ketekunan. Kecermatan dan ketekunan merupakan dalam pengamatan saat pengambilan data yang akan dilakukan dengan cara cermat dan teliti, maka bisa mendapatkan data yang akan diteliti. Yang terakhir, metode dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk memecahkan dalam permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, mengkaji, serta menginterpretasikan data yang telah diperoleh selama dalam penelitian berlangsung. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.